Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka S. Pramana dengan NIM C1C024052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22, yaitu tentang impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat pengatur atau reguler yang dapat digunakan pemerintah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah pajak penghasilan atau PPh. Di antara berbagai pasal dalam Undang-Undang PPh pasal 22 memiliki peranan strategis karena berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang, baik dari dalam maupun luar negeri. PPh pasal 22 dipungut oleh pihak ketiga, seperti bendaharawan, pemerintah, badan usaha tertentu, maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas transaksi tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya itu pengertian PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh badan atau instansi tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutan ini bersifat withholding tax, yaitu pemungutan pajak oleh pihak ketiga untuk disetorkan ke kas negara. PPh pasal 22 tidak bersifat final, karena sehingga pajak yang telah dipungut dapat dikreditkan terhadap pajak terutang pada akhir tahun pajak. Nah, tujuan pemungutan tersebut adalah untuk menjamin penerimaan pajak negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum PPh pasal 22. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor. Dan yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Nomor per 25 PJ 2018 tentang cara pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22. Dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254 KMK 03 2001, yaitu tentang penunjukan pemungut pajak pasal 22. Nah, pihak yang ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 22 adalah terdapat beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPh pasal 22 adalah yang pertama, yaitu bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, termasuk instansi atau lembaga negara. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kegiatan impor barang. Yang ketiga, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang melakukan pembelian barang. Dan yang keempat adalah perusahaan industri tertentu seperti industri semen, baja, kertas, otomotif, dan rokok. Selanjutnya adalah PPh pasal 22 atas kegiatan impor. Kegiatan impor merupakan salah satu objek utama PPh pasal 22. Pemungutan dilakukan pada saat barang masuk ke wilayah pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Tarif PPh pasal 22 impor. 2,5% dari nilai impor bagi importir yang memiliki angka pengenal impor atau API. 7,5% dari nilai impor bagi importir tanpa tanpa EPI. 15% dari nilai lelang untuk barang impor yang tidak dikuasai. Contoh perhitungannya adalah seperti PT Indomakmur mengimpor bahan baku senilai 200 juta dan memiliki IP. Maka PPh 22-nya adalah 2,5% dikali 200 juta sama dengan 5 juta. Pajak tersebut disetor melalui DJBC dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah wajib memungut pajak PPh pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Tarifnya adalah 1,5% dari pajak 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN, tidak termasuk PPN untuk rekanan
ber-NPWP. Selanjutnya 3% untuk rekanan tanpa NPWP. Nah, contohnya adalah seperti Dinas Pendidikan membeli komputer seharga 50 juta. Itu tidak termasuk PPN. Dari CV Maju Jaya yang memiliki NPWP. PPh 22-nya sama dengan 1,5% dikali 50 juta. Didapatlah 750 juta. Nah, pajak tersebut disetorkan ke kas negara oleh bendaharawan dan bukti potong diberikan kepada penjual. Nah, selanjutnya adalah PPh pasal 22 atas industri tertentu. Beberapa industri besar ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Di antaranya yaitu industri semen, industri baja, industri kertas, industri otomotif, dan industri rokok. Tarifnya 0,25% dari DPP PPN dasar pengenaan pajak atau harga jual tidak termasuk PPN dan potongan harga. Nah, contohnya seperti berikut. PT Baja Nasional menjual produk baja senilai 500 juta. Itu belum termasuk PPN. Nah, PPh dua-duanya adalah 0,25% dikali 500 juta. Didapatlah 1.250.000. Nah, pajak tersebut dipungut oleh industri dan disetorkan ke kas negara. Selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama, pemungutan dilakukan pada saat transaksi penyerahan barang atau pembayaran. Yang kedua, penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan. Yang ketiga, pelaporan dilakukan melalui SPT masa PPh pasal 22 ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang paling lambat tanggal 20 tanggal tanggal 20 bulan berikutnya. Wajib pajak harus menyimpan bukti pemungutan atau formulir 1721 V11 untuk dikreditkan pada SPT tahunan PPh Badan. Nah, selanjutnya yaitu analisis penerapan PPh pasal 22. Penerapan PPh pasal 22 berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong kepatuhan pajak. Namun, tantangan yang dihadapinya antara lain yang pertama yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan terbaru. Yang kedua, ketidaksesuaian antara data pemungutan dan pelaporan. Yang ketiga, potensi keterlambatan penyetoran pajak oleh pihak pemungut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan sistem digital perpajakan, e-Bupot atau e-filing, agar prosesnya lebih transparan dan efisien. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh badan atau instansi tertentu atas kegiatan impor, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, serta penjualan hasil produksi industri tertentu. Melalui pemungutan pajak di muka ini, pemerintah dapat mempercepat penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap mekanisme, tarif, dan perhitungannya sangat penting bagi mahasiswa, pelaku usaha, maupun aparat pajak agar kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan benar. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.